Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karpet Masjid Liniaji. Nabi Muhammad SAW memiliki posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat memberikan sholawat untuk beliau. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW juga dapat dibuktikan dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Bahkan beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW akan kekal hingga hari kiamat nanti. Lantas, apa saja mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Berikut adalah 10 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk klik tombol like dan subscribe-nya, juga klik tombol lonceng agar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel kami. Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan proses turunnya Al-Quran yang berangsur merupakan kuasa Allah terhadap Nabi Muhammad SAW agar ucapan dan perilaku nabinya sesuai dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang kekal ya sobat, karena kita mentauladani hidup Nabi Muhammad SAW. Membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan, lalu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan terbagi menjadi 2. Bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Kejadian ini juga telah dibuktikan secara ilmiah, yang mengatakan bahwa bulan dahulu pernah terbagi menjadi 2 dan kemudian menyatu kembali. Air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat lainnya dari Nabi Muhammad SAW, yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Nabi Muhammad SAW. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya ke dalam panci, dan atas izin Allah, air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu dari air tersebut. Hadis riwayat Muslim. Makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Abu Tolhah dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad SAW untuk makan. Nabi Muhammad SAW datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang. Namun Abu Tolhah dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad SAW mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya, semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW dan keluarga Tolhah makan hingga kenyang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Isra Mi'raj. Mukjizat Nabi Muhammad SAW berikutnya, yakni Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Seluruh proses Isra Mi'raj terjadi dalam waktu tidak sampai 1 malam. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Pada suatu hari Rasulullah mengajak Abu Hurairah ke rumahnya. Setibanya di rumah, Rasulullah menemukan segelas susu. Rasulullah lalu memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil Ahlus Suffah atau sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Suffah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lalu meminta Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum minum susu itu. Lalu Abu Hurairah duduk dan minum. Kemudian Rasulullah meminta susu itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbicara dengan orang yang sudah meninggal di Perang Badar. Mukjizat ini terjadi pada saat pasukan umat muslim berhasil memenangkan Perang Badar. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk memasukkan seluruh jenazah dari pihak kafir Quraisy ke dalam sumur tua yang tidak memiliki air. Setelah seluruh jenazah terkumpul di dalam sumur, Nabi Muhammad SAW bersabda di depan sumur tersebut dengan menyebutkan seluruh pimpinan Quraisy. Setelah memanggil seluruh pimpinan Quraisy yang telah mati, Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, "Apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah diancamkan oleh Tuhan kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan." Umar bin Khattab yang mendengar itu lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau berbicara kepada mereka?" Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya, "Demi Allah, sungguh mereka lebih jelas mendengarkanku pada saat ini karena Allah telah membukakan untukku agar mereka lebih jelas mendengarku, sedangkan mereka tidak dapat menjawabnya." Mengobati sakit mata. Saat sebelum penaklukan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sakit mata, Rasulullah lalu memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Mata Ali sembuh dan terlihat tidak pernah sakit mata. Doa minta hujan. Saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, ada seseorang minta didoakan agar turun hujan. Hal ini karena terjadi kekeringan. Maka Rasulullah berdoa dan langsung turun hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Namun seseorang memberitahu Rasulullah kalau rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera pindah di pinggir kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3582. Mengetahui hal yang gaib. Hadis tentang cara meninggalnya Husain di Karbala dan Utsman bin Affan. Salah satu hal gaib yang dapat diketahui oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang proses kematian seseorang. Salah satunya tentang kematian Utsman bin Affan. Kematian Utsman seperti apa yang disampaikan di dalam hadis yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari. Pada suatu hari Nabi SAW masuk ke sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah. Lalu datang Utsman. Aku berkata, "Tunggu dulu, sehingga aku memohon izin kepada Rasulullah SAW untukmu." Kemudian Nabi SAW berkata, "Izinkanlah ia, berilah kabar kepadanya dengan surga. Bersamanya ada musibah yang menimpanya." Sobat Muslim, itu tadi beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Sekian video kami kali ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran, dan juga masukan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.